Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korbannya. Seperti kasus yang ramai diperbincangkan baru-baru ini. Seorang wanita yang berinisial NW menjadi korban pelecehan seksual yang berakhir tragis dengan cara mengakhiri hidupnya. Pada kasus ini, jelas sekali terlihat bahwa nilai Pancasila di Indonesia mulai pudar. Pada Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengamalan seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia, bukan seperti binatang. Jika sila kedua ini tidak diamalkan atau diterapkan, maka akan timbul beberapa konflik yang nantinya akan menjadi kesenjangan sosial. Di antaranya adalah kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini. Selain itu, penanganan kasus pelecehan seksual tersebut berkaitan dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan. Adanya Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, karena Pancasila adalah landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. 5 sila Pancasila memiliki nilai dan arti yang terkandung di dalamnya, dan bangsa Indonesia berpegang teguh dengan kelima sila tersebut. Namun, masihkah Pancasila bernilai bagi bangsa Indonesia? Banyak kasus, masalah, dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana itu sangat jauh dan melanggar sila Pancasila, seperti contoh kasus yang sedang kami diskusikan. Pelecehan seksual, hilangnya rasa kemanusiaan, dan murahnya hukum di Indonesia. Inilah yang menjadi PR berat bagi Indonesia. Semua kasus seakan bisa mudahnya ditutup oleh uang. Hukum tajam ke bawah dan keadilan seolah menjadi permainan. Setelah mendengar dan membaca kasus ini, saya jadi lebih mengerti lagi mengapa peranan orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting. Ada pepatah mengatakan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitu juga sifat sang anak tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Dengan melihat kasus ini, jika saja si orang tua pelaku bisa mendidik dan menuntun si pelaku dengan benar, seperti bertanggung jawab, meminta maaf, dan juga mengakui kesalahannya kepada si korban, mungkin saja korban tidak akan bunuh diri seperti ini. Kejadian ini mencerminkan bahwa orang tua si pelaku juga sangat-sangat tidak bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. Kasus ini pun tidak akan berkepanjangan seperti ini. Setelah saya membaca dan mendengar berita tentang kematian Novia Widiasari, yaitu akibat dari pacaran yang terlalu berlebihan dan kurangnya pengawasan dari orang tua, maka dari situlah akibat kematian Novia itu terjadi. Padahal dalam Islam pun sudah jelas pada surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Dan pacaran itu sudah termasuk ke perbuatan zina, maka sebaiknya hindarilah sebelum semuanya terlambat. Seorang laki-laki seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, tidak menyalahkan dan mendukung korban. Pihak keluarga pelaku juga seharusnya mendukung dan berdiskusi dengan keluarga korban. Keluarga pelaku dan korban juga harus memberi pengetahuan dan menyalahkan perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Menurut saya, jika saja pihak pelaku bertanggung jawab dan korban mendapat dukungan, maka semua ini tidak akan terjadi. Dan semua ini seharusnya menjadi pelajaran bagi anak muda untuk menjaga diri dan tidak melakukan hal yang pantas. Dalam kasus ini, menjaga diri dan berhati-hati sangat penting. Memang benar bahwa siapapun harus bisa menjaga dirinya dengan baik dan berhati-hati, baik perempuan maupun laki-laki. Namun tetap saja, kejahatan tak dapat dipungkiri yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Baik perempuan maupun laki-laki bisa saja menjadi korban kasus pelecehan ini. Pentingnya ketegasan para penegak hukum untuk memberi hukuman terhadap pelaku dapat membantu korban untuk speak up dan membuat dirinya merasa lebih aman karena sudah berada di bawah naungan hukum yang tepat. Pelecehan seksual yang dirumuskan dengan pemerkosaan dan pencabulan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan lagi dianggap sebagai tindak pidana yang mencederai kehormatan perempuan, tetapi pelecehan seksual sudah masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Setiap korban harus diberikan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu pula dengan tim investigasi yang dibuat oleh kampus harus memperhatikan keadaan psikologis dari korban, bersikap adil, dan tidak memojokkan korban. Dalam kasus pelecehan ini seharusnya orang tua pelaku mengajarkan anaknya untuk bertanggung jawab. Apalagi pelaku adalah seorang polisi, abdi negara, harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Jika seorang anggota polisi terlibat kasus, tidak hanya mencoreng nama baik keluarga, tetapi dapat mencoreng nama baik kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pancasila di sini akan mulai mewawancarai salah satu narasumber. Kami bertujuan untuk minta pendapat beliau mengenai kasus Novia Widyasari. Pendapat Ibu pas pertama baca beritanya gimana? Saya waktu tahu beritanya itu sungguh itu memprihatinkan sekali, karena dengan kejadian seperti ini kan ya, ini masalah anak muda yang seharusnya harus menjaga pergaulan gitu agar tidak terlalu bebas seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu tentang kasus tersebut, Bu? Setelah Ibu mendengar kasus ini, dari pihak laki-laki itu seharusnya memberi dukungan kepada Novia agar tidak menggugurkan kandungan. Dengan otomatis mereka itu bertanggung jawab dengan kejadian ini. Ini kan dari beritanya yang Ibu tahu ya, dari pihak laki-laki ini meminta untuk menggugurkan dan tidak ada respon. Maksudnya itu dari pacarnya Novi itu ya, tidak mau bertanggung jawab seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai hubungan kasus pelecehan seksual ini dengan nilai-nilai Pancasila? Pelecehan seksual ini sangat tidak sesuai dengan Pancasila ya, karena ini menurut Ibu ya tidak sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di kemanusiaan itu, karena dari pihak laki-laki kejadian ini tidak tidak bertanggung jawab, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali terhadap Novi, sehingga Novi ini selalu merasa ketakutan dan tidak ada dukungan dari pihak laki-laki. Dan keadilan, dimaksud sila kedua ini keadilan, tidak ada keadilan bagi Novi dalam menghadapi keadaan yang hamil tanpa dukungan dari pihak keluarga laki-laki seperti itu. Apa nasihat Ibu kepada para mahasiswa, terutama laki-laki di luar sana, supaya kejadian ini tidak terjadi lagi, terutama laki-laki? Nasihatnya untuk laki-laki. 1, untuk menjadi laki-laki haruslah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, berani berbuat, harus bertanggung jawab. Seperti itu. Itu saja pesan Ibu. Terus yang kedua, ada lagi. Tolong menghargai seorang perempuan, karena kalian juga terlahir dari seorang perempuan. Itu pesan dari Ibu ya. Jaga diri baik-baik walaupun jauh dari keluarga. Siap. Iya. Baik, jadi kesimpulan dari kasus ini adalah kita jangan terlalu mudah percaya, menjaga diri dan pintar memilih dalam pertemanan ya. Baik, Ya, mungkin cukup dari kami, Bu. ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. waktunya, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya, Ibu. Ya, sama-sama.